Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sistem informasi. Perkenalkan, saya Melni Putra Fitri dengan NIM 202098 selaku moderator. Adapun teman-teman saya yaitu yang pertama Adelia Amanda dengan NIM 202028, Aini Septia Rahmalita dengan NIM 202030, Ayumi Zahra dengan NIM 202077, Mimi Tridayanti dengan NIM 202054, dan Tri Utomo dengan NIM 202118. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian manajemen sistem informasi, pentingnya manajemen sistem informasi, perkembangan sistem informasi manajemen, dan bagaimana manajemen sistem informasi. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mimi Tridayanti. Kepada Mimi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi dengan yaitu pengertian manajemen sistem informasi. Boleh di next. Boleh di next PPT-nya. Pengertian manajemen sistem informasi. Menurut Abdul Qadir dalam Rusdiana tahun 2014, mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Kroenke dalam Hendra 2013, sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Jadi, manajemen sistem informasi adalah metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai pentingnya manajemen sistem informasi akan disampaikan oleh Adelia Amanda. Kepada Adelia dipersilahkan. Baiklah, saya Adelia Amanda akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait dengan pentingnya manajemen sistem informasi. Keunggulan manajemen adalah mampu memetakan persoalan dan mengolah data menjadi informasi yang baru dan lebih berkualitas. Karena itulah banyak praktik pelatihan yang dibungkus manajemen disukai masyarakat karena terasa lebih original dan memiliki informasi yang sama sekali berbeda. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Manajemen sebagai suatu metode yang mengatur, mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Di sini menurut Chamdan pada tahun 2016, dalam menjalankan tugasnya, para manajer memerlukan informasi. Karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang diperlukan juga akan berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya periode waktu, tingkat ketidakpastian, tipe informasi, dasar kebutuhan informasi, dan bentuk pelaporan, sehingga dapat dikategorikan bahwa informasi adalah salah satu jenis sumber daya utama dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Baiklah, selanjutnya yaitu sebagai tindak lanjut dari tugas manajer tersebut,
maka perlu adanya usaha penataan sumber daya atau manajemen sumber daya, termasuk di dalamnya manajemen informasi, yakni yang pertama yaitu sumber daya harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap saat diperlukan dapat segera dimanfaatkan, yang mana perlu dilakukannya modifikasi. Yang kedua yaitu sumber daya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu sumber daya harus selalu diperbaharui. Jadi fokus utama dari sistem informasi manajemen ini adalah bagaimana mengelola informasi sebaik-baiknya agar dapat menjadi alat bantu bagi manajer dalam bekerja dan dalam mengambil keputusan. Manajemen sistem informasi ini agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Sehingga selanjutnya secara teknis dapat dijelaskan bahwa suatu sistem yang menyediakan informasi kepada pengelola organisasi yang akan berguna dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai perkembangan sistem informasi manajemen akan saya sampaikan sendiri. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Yang pertama, sejarah pengembangan sistem informasi di Indonesia. Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang semenjak tahun 1960-an. Secara umum, SIM merupakan suatu sistem penyedia informasi yang didayagunakan untuk mendukung sistem operasi dalam upaya untuk mengambil keputusan penting organisasi. Sistem informasi manajemen (SIM) pada tahap awal menyadari bahwa hambatan terbesar berasal dari para lapisan manajemen tingkat menengah sampai tingkat atas, dan bukan berasal dari manajemen tingkat bawah, menurut Pudik Latwas BPKP 2007. Selanjutnya, perkembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, fokus awal pada data, Electronic Data Processing atau EDP. Pada awal abad ke-20, pemakai komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing (EDP), yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan electronic data processing. Yang D, fokus baru pada informasi, sistem informasi manajemen SIM. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Yang C, fokus revisi pada pendukung keputusan, Decision Support System atau DSS. Sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Muncul pendekatan baru dengan nama Decision Support System, DSS, yaitu sistem penghasilan informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Yang D, fokus pada komunikasi, Office Automation atau OA. Penerapan OA untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik. Dan yang terakhir yaitu fokus potensial pada konsultasi, Artificial Intelligence atau AL. Ide dasar dari AL adalah bahwa komputer dapat diprogramkan untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Materi selanjutnya mengenai bagaimana manajemen sistem informasi akan disampaikan oleh Aini Septia Rahmatilla. Kepada Aini, dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana memanajemen sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi terorganisasi dalam satu struktur manajemen. Oleh karena itu, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya. Yang pertama ada manajemen level atas, yaitu untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, manajemen level tengah, untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen level bawah, untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, operator, untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai macam-macam sistem informasi akan disampaikan oleh Ayu Zahra. Kepada Ayu dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi, yang mana sistem informasi ini telah banyak membantu manusia. Di antaranya macam-macam sistem informasi, yaitu yang pertama ada sistem reservasi pesawat terbang. Sistem ini digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pembelian atau pemesanan tiket. Lalu yang kedua ada sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan. Yang ketiga, ada sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata. Lalu yang keempat, itu ada sistem POS atau Point of Sale, yang mana sistem ini diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Yang kelima, ada sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api. Yang keenam, ada sistem berbasiskan kartu cerdas yang disebut juga dengan smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. Yang ketujuh, ada sistem layanan akademis berbasis web, yang mana sistem ini memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis, atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Yang kedelapan, ada sistem pertukaran data elektronis, yang disebut juga dengan Electronic Data Interchange. Sistem ini memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis, dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Dan yang terakhir, ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Lanjut. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Lalu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi yang sangat pesat pada masa saat ini harus benar-benar diantisipasi dan disiasati untuk menjadi bahan dasar dalam mengembangkan kehidupan yang sudah ada, di mana setiap orang harus mampu berpikir luas untuk memanfaatkan setiap celah yang ada dengan kemajuan yang sangat signifikan ini. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Utomo. Kepada Tri dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu
merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan. Kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari teman-teman, kalau ada kata dan salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.